Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman kelas 5 hari ini? Semoga kalian sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, kita bertemu lagi di pekan ini. Mbak Rizky berharap kalian tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, walaupun belajar secara daring atau online. Ya, alhamdulillah. Untuk pekan ini kita akan membahas temanya yaitu tentang manusia dan subtemanya tentang hidup bersih dan sehat. Ya, ada yang tahu hidup bersih dan sehat itu apa? Ya, hidup bersih dan sehat adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan dan kebersihan, antara lain makanan, olahraga, dan tempat sekitar. Ya, hidup bersih dan sehat bila diterapkan dan dilaksanakan dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, tentu akan sangat bagus untuk diri kita dan orang lain, dan dapat mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi dari ancaman penyakit. Nah, di sini ada gambar orang sedang membersihkan rumah. Kenapa sih kita harus membersihkan rumah? Ya, supaya rumah kita bersih, nyaman, dan enak ditempati. Kemudian mandi. Ya, biar apa sih kita mandi? Ya, kita mandi supaya badan kita bersih dan tidak bau. Kemudian mencuci tangan sebelum makan. Kenapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Ya, karena supaya kotoran-kotoran itu tidak masuk ke dalam tubuh kita ketika kita makan. Ya. Untuk pekan ini kita akan membahas materi pembelajaran matematikanya, yaitu tentang pengurangan dua bilangan pecahan dengan penyebut yang sama dan penyebut yang tidak sama. Ya, kita akan membahas tentang pengurangan bilangan pecahan. Operasi hitung pengurangan bilangan pecahan ini memiliki cara yang sama seperti operasi penjumlahan bilangan pecahan, yaitu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, semoga teman-teman masih ingat ya, bahwa kalau yang di atas itu adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Ya, untuk pengurangan bilangan pecahan ada aturannya ya teman-teman ya. Penyebutnya sama. Di sini ada A per B dikurangi C per B. Nah, untuk penyebutnya sudah sama ya teman-teman ya. Ya, kemudian pembilangnya A harus lebih besar daripada C. Ya, A harus lebih besar daripada C. Nah, kalau misalnya A lebih besar daripada C, nah baru bisa kita hitung ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau penyebut tidak sama? Ya, di sini ada A per B dikurangi C per D. Maka A dikali D harus lebih besar dari C dikali B. Ya, teman-teman ya. A dikali D harus lebih besar daripada C dikali D. Ya, seperti itu ya teman-teman ya aturan dalam pengurangan bilangan pecahan. Ya, pertama kita akan membahas tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Ya, di sini ada A per B dikurangi C per B sama dengan, nah kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tidak bisa mengubahnya. Yang kita akan hitung berarti pembilangnya. Seperti ini ya. A dikurangi C per B. Ya, karena penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal pembilangnya yang dikurangi. Ya, maka pengurangan ini bisa langsung dihitung dengan mengurangkan kedua bilangannya. Masuk ke contohnya ya.
Di sini ada gambar anak-anak sedang membersihkan halaman. Ya, di bawahnya ada soal 5/6 dikurang 3/6. Ya, kemudian di sini di atas ada seorang ibu-ibu membuang sampah sembarangan. Ya, berarti itu menunjukkan bahwa pola hidup tidak sehat. Ya, kalau membuang sampah sembarangan berarti menandakan pola hidup tidak sehat. Ya, gimana caranya ya mengurangkan 5/6 dikurang 3/6? Ya, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tidak usah mengubahnya. Berarti yang kita kurangkan ada pembilangnya. Seperti ini ya, 5 dikurang 3/6. Ya, berapa hasilnya teman-teman? 5 dikurang 3, hasilnya 2/6. Berarti pengurangan dari 5/6 dikurang 3/6 hasilnya 2/6. Kemudian di bawahnya ada 7/5 dikurang 3/5. Gimana caranya? Ya, caranya karena penyebutnya sudah sama, berarti kita akan mengurangkan pembilangnya. Seperti ini ya, 7 dikurang 3/5. Berapa 7 dikurang 3? Hasilnya 4/5. Berarti hasil pengurangan dari 7/5 dikurang 3/5 hasilnya 4/5. Kemudian 6/4 dikurang 2/4. Ya, caranya seperti tadi ya. Pembilangnya yang kita kurangkan ya. Ya, 6 dikurang 2/4. Berapa 6 dikurang 2? Hasilnya 4/4. Berarti 6/4 dikurang 2/4 hasilnya 4/4. Kemudian sini ada soal 4/9 dikurang 3/9. Ya, gimana hasilnya? Ya, 4 dikurang 3/9. Berapa 4 dikurang 3? Hasilnya 1/9. Ya, berarti pengurangan dari 4/9 dikurang 3/9 hasilnya 1/9. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, cara pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Ya, di sini ada A per B dikurangi C per D. Ya, gimana caranya? Ya, A dikali D per B dikali D dikurang C dikali B per B dikali D. Ya, karena penyebutnya tidak sama. Maka pengurangan ini tidak bisa langsung dihitung, tetapi penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengalihkan. Ya, di sini ada gambar anak kecil sedang membuang sampah di tempat sampah. Berarti menandakan bahwa hidup bersih dan sehat. Ya, kalau anak kecil ini tidak membuang sampah pada tempatnya, maka ia menandakan hidup tidak sehat dan tidak bersih. Ya, kita akan langsung masuk ke contohnya ya. Di sini ada 3/3 dikurang 1/7. Ya, gimana caranya teman-teman ya? Ya, caranya 3 dikali 7 ya, pembilang dikali penyebut. 3 dikali 7 kemudian per 3 dikali 7 ya, di bawahnya ini ya, dikurang berapa? 1 dikali 3 ya, pembilang dikali penyebut. Kemudian per 3 dikali 7 ya, 3 dikali 7. Berapa hasilnya? 3 dikali 7 hasilnya 21/3
dikali 7, 21. Berarti 21 per 21. Dikurang 1 dikali 3, hasilnya 3. 3 dikali 7, hasilnya 21. Berarti 3 per 21. Berapa hasilnya? 21 dikurang 3. Ya, hasilnya 18. Berarti 18 per 21. Kemudian contoh selanjutnya di sini ada gambar sekeluarga membersihkan jalanan, ya. Berarti menandakan apa? Hidup sehat dan bersih. Karena kalau kita membersihkan jalanan dan jalanan itu bersih, tidak ada penyakit. Ya, kita akan masuk ke contohnya ya. Sini ada 6 per 3 dikurang 2 per 5. Ya, gimana caranya teman-teman? Ya, pembilang dikali penyebut. Ya, 6 dikali 5. Kemudian per 3 dikali 5 dikurang 2 dikali 3. Pembilang dikali penyebut per 3 dikali 3. Penyebut dikali penyebut. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Berapa hasilnya? 6 dikali 5 hasilnya 30 per 3 dikali 5 hasilnya 15. Dikurang 2 dikali 3 hasilnya 6 per 3 dikali 5 hasilnya 15. Ya, berapa hasilnya? 30 per 15 dikurang 6 per 15. Berapa hasil pengurangan dari 30 dikurang 6? Ya, 24. Berarti pengurangan dari 6 per 3 dikurang 2 per 5 hasilnya 24 per 15. Ya, seperti itu ya teman-teman ya cara pengulangannya ya. Ya, kita akan masuk ke contoh selanjutnya. Di sini ada gambar orang sedang lari ya. Berarti mereka sedang olahraga. Ya, kalau olahraga badan kita akan sehat. Ya, kita akan masuk ke contoh matematikanya ya. Sini ada 3 per 2 dikurang 2 per 6. Gimana caranya? Pembilang dikali penyebutnya. 3 dikali 6 per penyebut dikali penyebut. 2 dikali 6. Dikurang pembilang dikali penyebut. 2 dikali 2 per penyebut dikali penyebut. 2 dikali 6. Ya, berapa hasilnya? 3 dikali 6 hasilnya 18 per 2 dikali 6 hasilnya 12 dikurang 2 dikali 2 hasilnya 4 per 2 dikali 6 hasilnya 12. Ya, berarti 18 per 12 dikurang 4 per 12. Berapa hasilnya? 18 dikurang 4. Ya, hasilnya 14. Berarti hasilnya 14 per 12. Hasil dari pengurangan 3 per 2 dikurang 2 per 6, yaitu hasilnya 14 per 12. Kemudian sini ada gambar buah-buahan. Ya, kita harus makan buah-buahan ya teman-teman ya, supaya badan kita sehat dan tetap terjaga dari penyakit. Ya, maka kita akan masuk ke contoh selanjutnya. 5 per 4 dikurang 4 per 5. Ya, kita akan mengalihkan pembilang dikali penyebut. 5 dikali 5. Kemudian per penyebut dikali penyebut. 4 dikali 5 dikurang pembilang dikali penyebut. 4 dikali 4 per penyebut dikali penyebut. 4 dikali 5. Ya, berapa hasilnya? 5 dikali 5 hasilnya 25 per 4 dikali 5 hasilnya 20 dikurang 4 dikali 4 hasilnya 16 per 4 dikali 5 hasilnya 20. Berarti 25
per 20 dikurang 16 per 20. Ya, berapa hasilnya? 25 dikurang 16, 9. Berarti hasilnya 9 per 20. Hasil dari pengurangan 5 per 4 dikurang 4 per 5, hasilnya 9 per 20. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai membahas pembelajaran matematikanya. Ya, semoga kalian dapat memahami dan mengerti penjelasan materi matematikanya. Ya, semoga kalian dapat dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya nanti. Ya, sampai berjumpa lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.